Sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa tekan subscribe, like, dan loncengnya, agar kita bisa belajar bersama. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh Soekarno yang merupakan pelopor atas kemerdekaan Indonesia dan menjadi sekaligus pencetus Pancasila. Soekarno merupakan tokoh penting yang paling banyak dikagumi di Indonesia. Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia yang akrab dikenal dengan nama Bung Karno. Soekarno dilahirkan dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama asli Kusno Sosrodihardjo, namun karena sering sakit, orang tuanya mengganti nama menjadi Soekarno. Ayah dan ibu beliau bertemu di Bali ketika ayahnya menjadi guru di Bali dan ibunya merupakan bangsawan di Bali. Soekarno memiliki saudara kandung perempuan bernama Soekarmini. Masa kecil Presiden Soekarno, beliau hanya sedikit menghabiskan masa kecil bersama orang tuanya di Blitar. Hingga kemudian beliau tinggal bersama kakeknya bernama Raden Harjoko di Tulung Agung, Jawa Timur. Di sana beliau sempat bersekolah walaupun tidak sampai selesai karena beliau ikut dengan orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto ayahnya memasukkan beliau di sekolah tempat ayahnya menjadi guru, namun pada tahun 1911 ayahnya memindahkannya ke sekolah HLS untuk lebih mudah masuk ke sekolah HBS di Surabaya. Setelah tamat dan bersekolah di HBS tahun 1915, Soekarno kemudian tinggal di rumah Haji Umar Said Cokroaminoto yang merupakan kawan dari ayah Soekarno yang dikenal sebagai pendiri dari Serikat Islam, SI. Di rumah Cokroaminoto, Soekarno muda mulai belajar berpolitik dan juga belajar berpidato meskipun cenderung ia lakukan sendiri di depan cermin di kamarnya. Di sekolahnya yaitu HBS, Soekarno mendapat banyak ilmu pengetahuan. Setelah lulus dari HBS pada tahun 1921, Soekarno kemudian pindah ke Bandung dan tinggal di rumah Haji Sanusi dan melanjutkan studinya ke sekolah THS, jurusan Teknik Sipil yang sekarang menjadi ITB dan lulus pada tanggal 25 Mei 1926 dengan gelar insinyur. Setelah lulus dari THS, Insinyur Soekarno kemudian mendirikan Biro Insinyur pada tahun 1926 bersama Insinyur Anwar yang mengerjakan desain dan rancang bangunan. Disinilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia, PNI, yang berdiri pada 4 Juli 1927. Disinilah beliau mengamalkan ajaran Marhainisme yang bertujuan agar bangsa Indonesia bisa merdeka dan lepas dari jajahan Belanda. Dari keberaniannya inilah yang membuat Soekarno ditangkap oleh Belanda di Yogyakarta dan memasukkannya ke penjara Bancai di Bandung pada bulan Desember 1929. Pada tahun 1930 Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dan di sanalah Soekarno membuat pledoi yang fenomenal yaitu Indonesia Menggugat. Pada tanggal 31 Desember 1931 Soekarno dibebaskan, dan pada tahun 1933 Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia, Partindo, yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Karena jarak yang jauh, membuat Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya. Pada tahun 1938 Soekarno dibuang ke Bengkulu, dan disinilah beliau bertemu dengan Muhammad Hatta dan Ibu Fatmawati. Pada tahun 1942 kekuasaan Belanda berakhir setelah Jepang masuk menyerbu Indonesia. Di awal kependudukannya, Jepang tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia hingga pada akhirnya pada tahun 1943 Jepang menyadari pentingnya para tokoh-tokoh ini. Jepang mulai memanfaatkan tokoh pergerakan Indonesia, salah satunya adalah Insinyur Soekarno.
untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Pada akhirnya para tokoh pergerakan nasional mulai bekerja sama dengan pemerintah penduduk Jepang untuk dapat mencapai kemerdekaan Indonesia. Meskipun ada pula tokoh yang menganggap Jepang fasis yang berbahaya dan melakukan gerakan perlawanan seperti Sultan Syahrir dan Sarifuddin. Pada bulan Agustus 1945, Insinyur Soekarno diundang oleh Marsekal Terauchi yang merupakan pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara ke Dalat, Vietnam. Di sana Marsekal Terauchi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab Indonesia sendiri. Setelah Soekarno kembali ke Indonesia terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Yang ketika itu para tokoh pemuda dari peta menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, yang saat itu Indonesia sedang ada masa vakum dari kekuasaan Jepang yang diakibatkan Jepang telah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Pada akhirnya, Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya mulai menyiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang bukti dilakukan pembentukan panitia kecil untuk diadakannya upacara proklamasi yang terdiri dari 80 orang resmi dibentuk. Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan teks proklamasi dibacakan secara langsung oleh Insinyur Soekarno.